Di wilayah Banten Lama, berdiri sebuah pelabuhan yang hari ini tampak sederhana loh. Namun, siapa sangka ratusan tahun lalu tempat ini menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Inilah Pelabuhan Karangantu, pintu kejayaan Kesultanan Banten. Pada abad ke-16 hingga 17, masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin hingga Sultan Ageng Tirtayasa mencapai masa keemasan. Pelabuhan Karangantu ini menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Banten dengan berbagai bangsa seperti Arab, Gujarat, Persia, India, Tiongkok, Jepang, hingga Belanda. Mereka datang untuk komoditas yang membuat Banten tersohor. Catatan penjajah Eropa menggambarkan Karangantu sebagai pelabuhan yang sangat ramai. Kapal-kapal besar berlabuh, para saudagar bertransaksi, dan juga barang-barang dari berbagai negeri keluar masuk setiap hari. Lebih dari sekedar tempat pedagang, Karangantu menjadi pintu diplomasi. Melalui pelabuhan inilah hubungan internasional Banten mulai dibangun. Berdasarkan hasil wawancara kami, kondisi Karangantu sekarang ini berbeda jauh dengan masa kejayaannya. Pelabuhan Karangantu kini lebih dikenal sebagai pelabuhan nelayan dan kawasan wisata lokal. Pelabuhan Karangantu merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa dan merupakan pelabuhan utama bagi Kesultanan Banten. Kapal-kapal besar sudah tidak tampak lagi dan digantikan dengan perahu tradisional yang membawa hasil tangkapan harian. Nah, meski perannya berubah, ternyata pelabuhan ini tetap menjadi sumber penghidupan warga sekitar dan juga menjadi pintu menuju kawasan wisata Banten Lama. Ketika menguasai Malaka, dia melakukan memonopoli perdagangan dan membuat para pedagang muslim yang tidak mau berdagang dengan orang-orang Portugis mengalihkan rute perdagangan. Yang terdekat dari Malaka adalah Banten. Sejak saat itu, Pelabuhan Karangantu menjadi pusat perdagangan internasional. Penamaan Karangantu sendiri diambil dari banyaknya karang-karang yang tidak terlihat, sehingga kapal-kapal itu yang mau bersandar seringkali menabrak karang terlebih dahulu. Karang-karang yang tidak terlihat ini maka disebut dengan Karangantu. Pelabuhan Karangantu yang awalnya adalah pelabuhan nelayan berubah menjadi pelabuhan sibuk di masa itu. Selain jalur perdagangan, hubungan antar bangsa membuat pembangunan di daerah sekitar pelabuhan kian maju. Banten dengan Pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan terpenting kedua setelah Pelabuhan Kelapa. Sebagai pelabuhan penting, Banten melalui Pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan pengekspor beras dan lada. Catatan lebih terperinci didapat dari Barbosa yang menyebutkan bahwa dari Pelabuhan Banten telah mengekspor lada sebanyak 1.000 bahar. Selain pusat komoditi hasil rempah dan sebagai jalur perdagangan, Pelabuhan Karangantu sebagai pintu Banten juga menjadi salah satu tujuan para korban konflik. Waktu memang mengubah wajah Karangantu. Dari pelabuhan besar yang menghubungkan Banten dengan dunia, hingga kini menjadi pelabuhan nelayan yang begitu tenang. Namun, nilai sejarahnya tidak akan pernah hilang. Karangantu adalah saksi bisu kejayaan Kesultanan Banten dan juga warisan yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat dan juga jejak-jejak yang masih terlihat hingga hari ini.